Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran. Nah, mungkin aku cerita dikit ya mengenai apa sih hidup berkesadaran buat yang belum tahu. Hidup berkesadaran itu adalah hidup dengan sadar akan segala keputusan yang kita bikin. Alasan dari kenapa kita membuat keputusan tersebut dan implikasi atau dampak kalau kita membuat keputusan tersebut. Zero waste dan minimalism itu adalah satu kesatuan sebetulnya, sangat ada irisannya. Semuanya adalah sebetulnya gaya hidup yang sadar. Nah, ngomong-ngomong soal gaya hidup berkesadaran, salah satu hal juga yang aku udah lakukan beberapa tahun belakangan itu adalah membuat tujuan atau goal hidup. Nah, bikin apa sih sebetulnya? Beberapa waktu lalu aku pernah sharing mengenai vision board atau mood board yang aku bikin untuk jangka waktu kalau nggak salah 4-5 tahun waktu itu. Jadi 2021 itu adalah goalnya. Selama beberapa tahun tersebut, aku dan Damar membuat goal-goal dan vision-vision yang mau kita capai di tahun 2021. Sebetulnya nggak harus di tahun 2021, tapi di antara tahun kita bikin vision board hingga tahun 2021. Nah, karena tahun 2021 itu sebentar lagi, sudah di depan mata, berarti kan almost expired nih vision board kita. Dan speaking of progres kita dalam mencapai apa yang ada di Vision Board 2021, alhamdulillahirabbil alamin, satu persatu tercapai. Dari yang punya anak, sekarang alhamdulillah kami udah punya Lana yang umurnya 1 tahun, sehat sempurna alhamdulillah. Terus pindah ke Bali, menjalankan passion yang aku punya di Zero Waste Indonesia, memiliki side bisnis juga yang aku concern, juga Damar dengan segala macam goal yang dia buat, kemudian goal yang kita juga buat bareng-bareng, salah satunya juga rumah ini. Kita tinggal di Bali dan kita bisa membeli rumah ini yang sekarang kita tempati dengan nyaman. Alhamdulillah semuanya ada di Vision Board 2021. Dan sebetulnya sih waktu kita tulis atau kita bikin gitu ya, kita taruh di boardnya, itu kita nggak ada sama sekali bayangan gimana kita akan merealisasikannya. Bahkan semuanya itu seems impossible. Aku ingat banget di vision boardku itu aku taruh gambar YouTube karena aku ingin sharing lebih banyak lagi di YouTube. Dan pada saat itu berapa subscribersku mungkin nggak 5.000 aja, mungkin nggak ada gitu. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman yang di sini udah semakin banyak, dan aku juga merasa aku bisa lebih banyak sharing lagi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Itu juga sama sekali nggak ada bayangan bisa sampai ke tahap ini gitu. Kemudian aku juga taruh sebuah foto cover dari sebuah majalah gitu, karena aku ingin sebelum umur 30 aku ada di sebuah cover majalah. Itu kan juga kayak kayaknya agak-agak nggak mungkin gitu. Tapi saat itu aku percaya bahwa saat aku meletakkan sesuatu di vision board, mau nggak mau aku akan bermanifestasi gitu ya setiap harinya. Apalagi kalau ngelihat vision boardnya di depan muka, di depan mata, akan terus teringat, akan menancap juga di kepala. Dan aku percaya Tuhan dan juga semesta itu akan memberikan jalannya. Dan alhamdulillah bukan aku menjadi cover di sebuah majalah sebetulnya, tapi alhamdulillah beberapa majalah, beberapa koran dan juga online articles memuat berita tentang aku. Dan waktu itu memang aku ingin berita yang dimuat itu adalah sesuatu yang aku lakukan gitu, menjadi sociopreneur, dan juga dari sesuatu yang aku lakukan bagaimana manfaatnya untuk orang-orang. Dan alhamdulillah itu tercapai. Dari situ kita semakin percaya bahwa vision board has a magic.
punya sesuatu yang membuat kita itu jadi lebih semangat dan termotivasi untuk merealisasikan apa yang ada di board. Nggak harus udah kebayang mau melakukannya kayak gimana, tapi yang jelas mimpi itu kita harus tulis, mimpi itu kita harus taruh, dan kita harus ingat terus menerus. Sebaiknya vision board itu diletakkan di tempat yang aksesibel buat pandangan mata kita, entah itu di depan kaca atau di kamar mandi atau di komputer misalnya yang selalu kita buka, atau jadi screensaver di handphone juga boleh gitu, supaya kita ingat dan selalu tertanam bahwa kita ingin mencapai goal tersebut. Aku percaya banget sama yang namanya the law of attraction. Apa yang kita tanam ke diri kita itu akan meng-attract sekitar kita, akan meng-attract orang yang tepat, akan meng-attract hal-hal yang tepat, yang positif dan yang baik untuk kita, karena tanpa kita sadari kita memfokuskan ke hal-hal tersebut gitu ya. Kalau kita udah memikirkan kita mau mencapai suatu hal, mau nggak mau tuh the whole body, the whole mind, the whole thing itu akan fokus ke situ, dan semesta, Tuhan itu akan membantu kita untuk mencapainya. The doors will open for you. Mungkin aku bisa share juga ya, supaya nggak terlalu kaku-kaku banget gitu. Kalau vision board, aku pengen ini harus tercapai banget gitu. Jadi kemarin itu aku sempat menulis di vision board 2021 itu adalah memiliki bisnis dan menjadi Forbes 30 before 30 gitu, yang successful, yang having lots of money gitu. Do I have lots of money now? Mungkin enggak seperti yang aku bayangkan saat aku menulis vision board. Tapi alhamdulillah diberi kecukupan, dan alhamdulillah selalu diberi rezeki, dan rezeki itu bentuknya nggak selalu uang. Jadi kompensasi dari tujuanku di vision board pada saat itu mau menjadi orang yang kaya gitu ya, itu alhamdulillah sekarang mungkin nggak seperti itu, tapi aku merasa aku kaya di hati, aku bisa share, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Dan alhamdulillah sekarang memiliki Business with Cost bareng dengan Zero Waste Indonesia, webshop kami yang menjadi display untuk UMKM dan membantu teman-teman untuk mencari barang-barang alternatif ramah lingkungan. Adalah merupakan kompensasi yang better untuk aku gitu. Dan dari situ menurutku juga campur tangan Allah untuk mengarahkan sebetulnya yang terbaik untuk kita itu apa. Nggak jauh-jauh banget, masih nyambung dengan tujuan yang aku tulis, but in such another way, with another different and deeper meanings. Nah, tadi malam aku sama Damar kerjasama untuk membuat vision board yang baru untuk tahun 2025 gitu. Jadi replita ya, rencana pembangunan 5 tahun. Karena alhamdulillah yang untuk tahun 2021 90% lebih itu sudah tercapai. Jadi waktunya kami untuk membuat vision board yang baru, supaya sebagai manusia kita pengen terus lebih baik kan setiap harinya, dan sebagai manusia kita juga pengen selalu bertumbuh dan evolve gitu. Sebelum kita bikin vision boardnya tadi malam, kita udah brainstorm dulu. Apa yang aku pengen capai secara pribadi sebagai Muriel, apa yang pengen Damar capai secara pribadi sebagai dirinya dia, apa yang pengen kita capai berdua, kemudian apa yang pengen kita capai sebagai keluarga gitu ya, bertiga, berarti involve Lana, dan kita mulai cari gambarnya, kemudian kita print out di kalau mau zero waste bisa di kertas bekas, kemudian kita gunting dan kita taruh di kanvas atau board, bisa yang bekas, karton juga bisa kalau ada. Ini ada di belakang, bisa dilihat ini belum selesai karena ternyata masih ada space yang bolong, dan cocok banget karena memang ada beberapa yang kita belum print out. Dan kalau misalnya mau bikin visi untuk ke depan, ini kan udah menjelang akhir tahun ya, udah mau menjelang tahun baru gitu. This is the right time buat kita berefleksi dan untuk ngeset another goal gitu bersama diri sendiri, bersama pasangan, dan kalau bisa dilakukan secara bersama-sama dengan mood yang enak gitu. Kalau tadi malam sih waktu aku bikin vision boardnya tuh kalau bisa sambil sholawat,
dan sambil zikir gitu ya, untuk yang beragama Islam. Kalau misalnya yang beragama lain dengan caranya sendiri, tapi saat melakukannya itu meyakini, harus diyakini, harus benar-benar percaya gitu bahwa kita bisa sampai ke arah sana gitu, dan itu akan terpatri. Somehow buat aku it's such a big magic that goes along my body gitu, dan memberikanku semangat untuk hidup lagi setiap harinya untuk mencapai hal-hal ini yang aku tulis. Dan ditulis bisa apa aja, bisa mengenai relationship, bisa mengenai skills yang mau dicapai, bisa mengenai karir, bisa mengenai financial, bisa mengenai spirituality, religious, dan segala macamnya. Itu semuanya bisa ditaruh di situ. Aku juga masukin tempat trip atau tempat negara-negara yang aku pengen kunjungi. Insya Allah, amin, mudah-mudahan tercapai. Oh iya, mungkin sebelum membuat goal yang baru, vision board yang baru, ada baiknya kita duduk dulu dan berefleksi. Kalau misalnya kita bikin resolusi kemarin 2020, memang di tahun 2020 ini banyak banget unexpected things happen, apalagi dengan pandemi sekarang. Pasti banyak hal-hal yang dibelokkan gitu, banyak hal-hal yang mungkin belum tercapai. Nggak apa-apa, jangan patah semangat, tapi kalau bisa kita tetap refleksi dan kita melihat apa aja sih yang udah kita tulis gitu, how can we make it better, how can we do better, dan dari situ mungkin kita bisa lebih bijaksana lagi untuk membuat vision board atau resolusi ke depan. Segitu aja sih paling rambling dari aku. Saya bahwa kita bisa mencapai apapun, kita bisa menjadi apapun yang kita mau, dan percaya bahwa mimpi yang kita tulis itu bisa tercapai. Percayai apa yang kita tulis, percayai apa yang kita mimpikan, dan insya Allah malaikat-malaikat, Tuhan dan semesta akan bekerja sama dengan kita untuk membantu kita mencapainya. Mudah-mudahan ramblingku ini bisa memberi manfaat dan bisa menginspirasi juga untuk menulis lagi tujuan kita, mau nulis lagi goal kita dan apa yang kita ingin capai gitu. So hopefully I will see you in the next video, dan melanjutkan hal-hal yang tertunda mungkin. Kalau misalnya kalian ada yang pengen dibahas, boleh ditulis di komen. Thank you guys for watching, a lot of love for you, dan mudah-mudahan semuanya sehat di kondisi yang sekarang. I'll see you in the next video. Bye!